hadir dalam matkul kewirausahaan. Entrepreneurship. Sama aja. Di sini kami kelompok kedua yang beranggotakan Naswatun, Mbak Muyas, terus Mbak Rohana, dan saya sendiri Atmawati, terus Mas Fatur dan Lukman. Kali ini judulnya yaitu kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Next. Yang pertama itu ada kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan itu menurut para ahli Thomas B. Seymour, prinsip adalah aplikasi kreatif dan inovasi untuk menyelesaikan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi orang setiap hari. Terus menurut Raymond, wirausaha adalah orang-orang kreatif dan inovatif yang mampu mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kok bisa wirausaha itu bisa mensejahterakan masyarakat dan lingkungan? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Ya. Tahu. Apa tuh? Karena kita itu kalau punya usaha ya, kita bisa mempekerjakan orang-orang, kayak bisa membuat peluang kerja gitu loh. Ya kan peluang kok. Ya. Begitu. Terus di situ kita bisa mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Begitu teman-teman. Terus dari definisi kreativitas dan inovasi ini, kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, unik dan rasional. Ini melibatkan proses berpikir yang fleksibel, imajinatif dan tidak konvensional. Di sini untuk fleksibel itu kita itu harus menyesuaikan strategi. Salah satunya itu untuk perubahan pasar kita harus mengikuti terus kebutuhan pelanggan dan tren industri. Jadi kita itu jangan ketinggalan untuk produk-produk kita, gitu loh. Terus ada berpikir imajinatif. Kalau untuk berpikir imajinatif di sini itu kita harus mempunyai solusi yang belum ada. Kayak contohnya itu contoh cireng. Kalau cireng kan biasanya kan isiannya ayam. Kita harus mempunyai imajinatif yang belum ada, kayak contohnya isiannya bakso atau sosis begitu. Terus dan tidak konvensional. Di sini untuk tidak konvensional itu berani mengambil langkah-langkah. Kayak yang belum, kayak contohnya yang tidak konvensional itu kan contohnya yang lainnya biasanya mengambil langkah-langkah yang umum, kayak contohnya di pasar-pasarkan ke biasa kayak gitu, mbak yuk beli. Kita harus bisa mengambil langkah-langkah, bisa menjualkan di online atau situs web lainnya gitu. Terus tujuan dari inovasi itu akan dijelaskan oleh Mbak Naswa. Yang selanjutnya ada tujuan inovasi. Tujuannya itu meningkatkan daya saing agar membedakan diri dari pesaing dan menarik pelanggan, menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat lebih besar bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi biaya, membuka pasar baru untuk menjangkau pelanggan baru dan memperluas pasar. Next. Selanjutnya ada atribut inovasi. Yang pertama adalah baruan, yaitu sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada. Kebermanfaatan,
yaitu memberikan nilai tambah bagi pelanggan, kelayakan, yaitu dapat menerapkan secara praktis dan ekonomis. Selanjutnya keberlanjutan bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Contoh selanjutnya ada contoh produk kreatif dan inovatif. Yang pertama ada pot tanaman dari botol bekas, boneka dari kain pecah, hiasan dinding dari kayu bekas. Terus inovasi dalam kewirausahaan ada sistem pembayaran COD atau cash on delivery. Kan zaman dulu ada ya, sekarang inovasinya ada. Terus donat dengan topping cream cheese, abon sandi dan lain-lain. Mobil listrik dan sepeda listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mies. Yang selanjutnya kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas adalah landasan dari inovasi dalam kewirausahaan. Wirausahawan yang kreatif mampu apa saja. Yang pertama mengidentifikasi peluang bisnis yang unik. Selanjutnya mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Terus yang ketiga menemukan cara baru untuk memasarkan dan menjual produk. Yang terakhir memecahkan masalah dengan cara yang tidak konvensional. Selanjutnya kesimpulan. Kreativitas dan inovasi memungkinkan wirausahawan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi adalah dua sisi mata uang yang sama dalam kewirausahaan. Kreativitas menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang bernilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ya Pak. Ini kan tadi membicarakan inovasi sama kreativitas. Nah itu kalau untuk education sendiri, kayak misal nih, mungkin kayak metode belajarnya atau mungkin kurikulumnya atau mungkin modulnya, nah itu inovasi atau kreativitas yang bisa diberikan apa? Paling kan cuma kewirausahaan, bukan educationnya gitu. Coba berikan kayak inovasi dalam bentuk modulnya atau mungkin dalam biayanya apa gimana. Soalnya kan ini entrepreneurship tapi dari tadi cuma bahas wirausahaan. Kalau wirausahaan di semester 1 2 udah pernah kan? Iya dong. Nah itu kayak cuma mengulang kembali, bukan menambah ilmu. Iya. Ajek nyetak kok. Asik, kasih cuma muter-muter. Angin kasih pindah tempat. Ya seperti itu terima kasih. Entrepreneurship kan itu adalah konsep yang menggabungkan antara pendidikan dan kewirausahaan. Skip. Dalam ini. Terus untuk model entrepreneurship dalam pendidikan itu, yang pertama itu ada kayak model inovasi dalam berbasis teknologi. Terus yang kedua berbasis proyek. Terus yang ketiga itu ada model inkubasi dan akselerasi pendidikan. Jadi model entrepreneurship itu dalam pendidikan itu kayak contohnya dalam pendidikan kita menggunakan platform kayak learning, aplikasi pendidikan atau pengembangan perangkat keras dan lunak, yaitu untuk memfasilitasi pendidikan. Terus untuk berbasis proyek itu pendekatan ini mendorong siswa untuk bekerja
pada proyek dunia nyata yang dapat mengesahkan keterampilan kewirausahaan mereka. Salah satu entrepreneurship itu kan kayak aplikasi online ya, luar biasa. Itu masuk entrepreneurship. Jadi bisa menghasilkan uang dari Cuan. ya, dari aplikasi tersebut. Salah satunya. Cuman Kan ini satu yang udah ada inovasi yang bisa kalian gunakan apa? kan zaman dulu nggak ada. Iya kan sekarang udah ada. Ya dulu juga aku nggak ada perasaan ke kamu sama. Iya. Ya kan kalau tujuan ini kan lebih ke pengembangan kemampuan berinovasi. Kan siswa itu harus berinovasi dengan berkembangnya zaman. Modul juga kan. Inovasinya apa? Modul juga di zaman dulu kan kayak cetak doang ya sih. Sekarang kan sekarang kan bisa diakses dari online, jadi pada pertemuan aplikasi. Untuk inovasi di sini kan kita bisa kayak biasanya setelah sekolah kita kayak bakal bermain, kadang nggak bakal belajar pastinya, apalagi sakit. Nah di sini kan kita bisa les online kayak gitu loh. Kita itu bisa berinovasi online kayak gitu loh dalam pendidikan kewirausahaan ini. Tulisan mah. Iya. Lalu ini ruang juga termasuknya kayak Iya. ya inovasi lain loh. Ya, ngarik online. Ngaji online Ada. ya ada. Itu inovasi. Sing kamu Itu kreatif. yang lebih kreatif, yang bisa kalian berikan. Yang kalian Ko lah sih. jenengan lah. Jenengan wis. Pean lah, pean. Pean. Tenang. Rika. Coba kok. Yo. Coba kok. Iya. Saya tanya apa? Satu ya. Dua betul. Kalau menurut kita sih ya, kan untuk macam-macam model kan ada 3 gitu loh. Ya kita bisa menggunakan teknologi yang mengikuti pendidikan sekarang, kayak contohnya ada proyektor, kita bisa menggunakan proyektor. Terus laptop, kita menggunakan laptop. Terus yang ketiga itu ada HP. Itu juga termasuk dalam pendidikan and entrepreneurship. Terus kenapa semester kemarin ada kewirausahaan, terus sekarang ada entrepreneurship sih? Di sini itu apa ya, kan kita kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama, judulnya aja ada kewirausahaan, tempatnya di sini kayak gitu. Mungkin dari situ UNU itu sedikit-sedikit itu menerapkan kayak kewirausahaan walaupun belum tentu nyata, gitu loh. Sakit jalanan HP baik. Pintar bisa Cukup ya, kalau makan HP. Ya cukup lah. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tadi? Ide yang terakhir apa sih? Ide yang inovasi yang belum ada gitu ya. Itu pertanyaan sudah susah itu pertanyaan. Ide yang belum ada itu gimana ya? Belum ada. Begitu kamu
mengutarakan itu jadi ada ya. Iya lah Pak. Nggak ada. Terus inovasi dalam kaitannya bisnis itu biasanya kan kita pakai teori itu APM. A mati. Tiru. T iru. Roti. F siapa? Modifikasi. Modifikasi. Mumet. Jadi kembali. Tergantung nanti fokusmu dalam bidang apa. Kalau kamu fokusnya di aplikasi, ya kamu harus belajar aplikasi itu. Ama A mati, T iru, M modifikasi. Dan kalau kalian misalnya di bidang hardware-nya, kalau supplier yang lama itu jualan hardware-nya hardware PC, berarti kamu jangan PC tapi HP. Kayak PS kan ada PS Pro sekarang. Iya, Itu betul. inovasi juga. Iya, iya. 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 Ya kalau entrepreneurship itu kayak apa gitu loh. Kalau PS ya, kan PS kan itu 2004 PS, rental PS. Sekarang ada PS box di jalan aku main PS bisa. Ya kan kalian mengikuti itu keren. Karena kita itu harus mengikuti pasar. Kayak wis. Susah. Ayo, ini nggak apa-apa. Bisa saya nanti. Teori dasarnya itu amati, tiru, modifikasi. Intinya itu di dunia bisnis entrepreneur juga begitu. Pokoknya kalian harus kenali lawanmu, lawan bisnismu itu permainannya seperti apa. Tapi inovasi itu modelnya bisa banyak. Kalau kamu modelnya kurang ya, itu ya gak jalan inovasinya. Sebenarnya untuk menambah program itu kan menambah biaya. Inovasi itu paling besar. Terus yang tadi waktu kalau pernah pertanyaannya Kalau ada yang gitu? kalau bingung, ragu-ragu Pak dalam usaha. Oh dalam ragu dalam usaha. Memulai Pak. Memulainya. Ragunya kan karena nggak punya duit kan? Iya, kuahnya sedikit Pak. Oh kalau itu ya. Iya. Modalnya dari minus. Biasanya orang-orang yang punya jiwa entrepreneur itu orangnya nekat. Pokoknya nekat. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dia mulai dulu. Pokoknya yang pertama dia terpikiran apa? Mulai, asal mulai. Gagal, mulai lagi. Gagal, mulai lagi. Jadi ragu-ragunya dilawan. Dan masalah permodalan itu masalah klasik itu. Semua orang punya masalah itu. Pokoknya pinter-pinter gimana caranya. Meskipun ya kalau itu rumahmu dekat sekolahan kamu bikin parkiran gitu kan. Bisa untuk modal entrepreneurship atau macam-macam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, bisnis berkaitan dengan dunia pendidikan itu namanya entrepreneur ya. Bisa macam-macam itu. Bisa dari hulu ke hilir, hilir ke hulu atau dari Hulu hilir. dari mulai sepatu seragam sampai aplikasi sampai bila perlu kamu cari apa jadi maklar ngutangin gurunya yang belum punya motor gitu kan. Kamu nyari apa namanya? Sales tapi freelance gitu. Kamu nyari kan belum ada kan sales yang freelance. Iya. Misal itu juga kaitannya itu kan
Bisnis kan intinya ada dua kan, barang dan jasa. Kamu permainannya di situ, di barang atau di jasa. Kalau modalmu sedikit, jasa. Permainannya di jasa, itu modalnya sedikit. Tapi kalau kamu punya modal banyak, di barang. Kalau aplikasi ruang guru itu jasa apa barang ya? Jasa ngerti. Membuat aplikasi itu juga modalnya valid. Belum promonya, bakar duit, buang-buang duit dengan percuma gitu. Iya, buat iya promoin. Kayak affiliate juga promonya kayak gitu. Kamu bikin aplikasi, terus gak dipromoin, ya, siapa yang tahu? Siapa yang mau? Kayak gitu ya. Semuanya promonya yang gede, bikin aplikasinya gede, promonya lebih gede. Makanya kalau perusahaan-perusahaan sekelas aplikasi itu, dia balik modalnya lama itu. Kalau modalnya nggak gede, berat itu. Makanya banyak yang kayak ya di luar ruang guru ya, yang sama-sama jasa di aplikasi. Ada Bukalapak sudah pada COVID apa kemarin? Bukalapak sudah mulai Pak, ya, sudah ya, terus sudah ya. Beralih kamu. Ya, itu kan karena nggak kuat itu di modal. Shopee aja sampai sekarang kan masih bakar-bakar duit. Promosi. Nah, istilah lainnya bakar duit. Iya. Kan. Di ruang guru juga ada promonya, ada promosinya. Kalau nggak promosi ya, itu kalau modalnya Cek mah. ada cek ya. Mending ya jangan bermain di wilayah itu, cari yang aman. Main aman. Main aman. Wah, lebih baik untungnya kecil tapi resikonya juga kecil daripada untungnya besar resikonya besar. Ya dunia bisnis begitu, kalau resikonya besar ya untungnya besar, kalau resikonya kecil biasanya. Sudah kita analis semua ya. Iya Kak. Yang penting udah presentasi ya, Bang ya. Iya, Kak. Tinggal Senin besok kelompok berikutnya. Ya. Oke, dan Oh, ini metode penelitian kualitatif ya. Kualitatif.